Memberi pendapat tentang inti cerita. Langkah-langkah memberikan pendapat dalam cerita. 1. Bacalah cerita dengan cermat. 2. Carilah paragraf yang memuat permasalahan. 3. Carilah penyebab awal munculnya permasalahan tersebut. Dan 4. Carilah bagaimana permasalahan diselesaikan. Contoh teks cerita Pemulung yang Jujur pada halaman 1920. Silahkan kalian baca teks bacaan tersebut ya. Ini teks bacaannya. Berdasarkan cerita tersebut, Pak Yana adalah seorang pemulung yang memiliki sifat baik dan jujur. Sikap jujur merupakan cerminan dari makna sila pertama Pancasila. Hal itu karena setiap agama mengajarkan umatnya untuk selalu bersikap jujur. Contoh sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. 1. Tidak menyontek ketika ulangan. 2. Mengakui kesalahan yang dilakukan. 3. Senantiasa berucap jujur. Dan 4. Mengembalikan barang orang lain yang terjatuh. Bersikap jujur untuk pengamalan sila pertama Pancasila. Kita harus membiasakan bersikap jujur. Sikap jujur bermanfaat bagi kita. Sebaliknya, sikap tidak jujur akan merugikan kita. Manfaat sikap jujur. 1. Selalu merasa tenang dan bahagia. 2. Disayang oleh orang tua dan guru. 3. Dipercaya oleh orang lain. Dan 4. Memiliki banyak teman. Ada juga dampak bersikap apabila kita tidak bersikap jujur. 1. Tidak tenang karena takut ketahuan. 2. Tidak akan dibantu jika kesulitan. 3. Tidak disenangi oleh orang lain. Dan 4. Dijauhi oleh teman. Sikap yang sesuai sila pertama Pancasila. Mari kita perhatikan sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila berikut ini. 1. Jujur dengan tidak memberi contekan kepada teman. 2. Mau berbagi pengetahuan yang dimiliki. 3. Selalu bersikap dan berkata sopan. 4. Selalu rajin dan tetap berprestasi. Dan 5. Tidak menerima uang suap. Selanjutnya, mata pelajaran IPS, kegiatan ekonomi dan pekerjaan yang terkait. Kebutuhan hidup manusia yaitu makan, minum, pakaian, perumahan, pendidikan, kesehatan, hiburan, dan rekreasi. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia melakukan usaha. Usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dinamakan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dibedakan menjadi 3 kegiatan pokok, yaitu yang pertama produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang. Produksi dilakukan oleh seorang produsen, contohnya pabrik, rumah makan, nelayan, dan petani. Kedua, distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi. Distribusi dilakukan oleh distributor, contohnya tengkulak, agen, pedagang eceran. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang. Konsumsi dilakukan oleh seorang konsumen, contohnya yaitu pembeli. Perhatikan skema kegiatan ekonomi berikut ini. Berikut beberapa contoh kegiatan ekonomi beserta jenis pekerjaan yang berkaitan. Kegiatan ekonomi yang pertama yaitu rumah makan. Pekerjaannya sebagai pelayan, kasir atau koki. Lalu hotel. Pekerjaannya resepsionis, petugas kamar, pelayan kasir, koki, satpam, petugas kebersihan, dan petugas parkir. Lalu supermarket. Pekerjaannya sebagai kasir, pramuniaga, petugas parkir, dan petugas kebersihan. Keempat, tempat pelelangan ikan. Pekerjaannya sebagai nelayan dan pedagang ikan. Dan yang terakhir, rumah sakit. Pekerjaannya yaitu dokter, perawat, apoteker, dan petugas kebersihan. Kegiatan ekonomi di daerah perkotaan dan pedesaan. Perkotaan, banyak terdapat perkantoran, mal, dan pertokoan. Jenis pekerjaannya karyawan kantor, satpam,
penjaga toko, dan pemilik toko. Pedesaan. Banyak terdapat pertanian, perkebunan, dan peternakan. Jenis pekerjaannya seperti petani, pemilik lahan, distributor pertanian, peternakan, dan penjual pakan ternak. Langkah-langkah menggambar 3 dimensi. Gambar 3 dimensi adalah gambar bentuk benda yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Contoh gambar 3 dimensi pada bangun ruang seperti kubus, balok, tabung, prisma, limas, kerucut, dan bola. Misalnya kamu akan menggambar sebuah rumah. Perhatikan langkah-langkah berikut ini. 1. Buatlah gambar atap dan dinding dari sisi depan. 2. Buatlah gambar atap dan dinding dari sisi samping. 3. Buatlah jendela dan pintu di sisi depan atau samping rumah. Kamu juga dapat menambahkan pagar atau tanaman di samping rumah. 4. Warnailah gambar buatanmu agar lebih menarik. Gambar 3 dimensimu sudah jadi. Berikut ini contoh gambar 3 dimensi dari bentuk rumah. Sekian untuk materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.